Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Oke, jadi akhirnya series To My Mom aku lanjutin lagi setelah mungkin 1 bulan yang lalu ya. Kita To My Mom yang ke-10. Sekarang bukan, ke-9. Berarti sekarang To My Mom yang ke-10. Dan To My Mom yang ke-10 ini spesial karena kemarin tanggal 24 Desember 2025 aku masuk ke umur yang ke-22 tahun ya. Jadi memang hari ini spesial. Dan sekarang tanggal 25 hari Kamis ya 2025. Kenapa spesial? Karena di umur 22 tahun ini ya, baru masuk 22 tahun ya, aku mau sharing terkait hal-hal yang aku dapatkan di umur 20 tahun ini ya, yaitu terkait tentang hal yang aku dambakan. Apa itu ya. Jadi selama ini ya mungkin udah lama lah, mungkin udah 5 tahun ya, aku tuh pengen banget melakukan sesuatu hal yang positif, misalnya belajar, baca buku, olahraga, itu tanpa ada rasa paksaan. Aku tuh pengen tuh otomatis gitu loh. Dan itu terus aku perjuangin gimana sih caranya, aku pelajari, aku cari tahu, dan semoga ya, dan di umur 20 tahun ini aku merasakan itu. Kayaknya aku bisa, aku dapat feelsnya bisa melakukan rutinitas yang positif tanpa harus ada paksaan. Dan aku merasa di umur 20 tahun ini aku bisa, aku dapat formulanya. Dan mind blowingnya, formula ini kita itu udah tahu sejak lama tapi belum bisa menerapkan. Kita udah tahu mungkin dari SD, mungkin di SD kita itu udah sering dengerin formula ini, tapi belum bisa kita laksanakan gitu. Dan di umur ini setelah perjuangan berlikaliku ya, setelah burnout berapa kali ya, coba lagi buat jadwal, coba lagi burnout lagi, gagal lagi, dan saat ini kayaknya aku bisa gitu. Kayaknya ya, enggak, tapi kayaknya udah kayak udah dapet itu formulanya. Ini tinggal tinggal ditata aja. Aku nggak lagi keberatan untuk melakukan baca buku, olahraga, tidak keberatan lagi belajar, tidak keberatan lagi menghafal, mengerja, itu kayak otomatis gitu. Tidak lagi kayak paksa, kayak burn out lagi, kayak patah lagi, karena aku dapat formulanya. Oke. Apa formulanya? Nah, ini dia. Formulanya adalah menyisakan dopamin. Ya. Kalau di Islam itu bahasanya mungkin sering dengar ya. Ini kan sabda Rasulullah ya. Allah bilang, aku itu lebih suka amalan yang sedikit tapi continue, berkelanjutan. Mungkin itu kita dengar, iya tahu, tapi kan kalian laksanain, maksudnya dapat nggak, feelsnya dapat nggak? Itu kan kita udah tahu dari dulu gitu, udah lama banget kita tahu,
tapi nggak pernah dapat rasanya. Dan sekarang aku kayak kayaknya bisa deh, kayaknya aku akan melakukan hal-hal yang positif di setiap harinya, tanpa harus dipaksa, tanpa harus burn out, tanpa harus kesakitan. Nah, tadi mungkin kasarnya apa, melakukan apa, amalan yang sedikit tapi continue, itu kasarnya. Tapi ternyata di bawahnya itu kita harus melakukan percobaan beratusan kali gagal. Karena aku coba terus ya, karena aku pengen banget, gimana ya Allah, gimana sih caranya, tapi aku coba-coba gitu, coba-coba lagi, berat lagi, gagal lagi, dan sampai aku menemukan formula gitu, formula yang kayaknya aku bisa, kayaknya aku akan berhasil. Mungkin ini akan membuat aku 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, itu akan membuatku menjadi orang yang wah gitu ya. Hanya pikiranku aja ya. Dan aku bisa melihat masa depan yang lumayan cerah gitu. Tapi nggak tahu juga ya, kan masa depan kan nggak tahu, cuma ini rencana aja, ini bayangan-bayangan. Oke, langsung aja ya. Misalnya formulanya tadi kasarnya gitu ya, kasarnya itu ya, kasarnya itu hadis tadi ya. Kemudian bagiannya itu tadi saya bilang mengendalikan, mengatur yang namanya dopamin ya. Contohnya itu misalnya kita main bola ya, main bola itu kan ketika kita main itu kan seru ya. Nah, itu namanya dopamin, kita mendapatkan kesenangan ya. Nah, supaya besok misalnya kita main bola nih sore ya, kita mau rutin nih main bola sore ya. Kita main sore nih, misalnya hari ini, nanti sore kita main bola nih sore, senang kita dapat dopamin. Supaya kita besok bisa bermain bola lagi tanpa burnout, tanpa harus dipaksa lagi, itu caranya kita kontrol dopamin tadi, kesenangan. Maksudnya gimana? Kita sisakan dopamin sore itu untuk kita pakai di besok sorenya. Gimana cara kita ngerasainnya? Nah, biasanya itu kita cut ya, kita berhenti sebelum kita enak main bolanya, kita berhenti, paksa untuk berhenti ya. Misalnya dopamin 100% ya di hari itu, nah kita pakai 70%, 30%-nya itu kita simpan untuk besok sore, sehingga sorenya itu kita masih punya dopamin ya, sehingga kita tidak terpaksa lagi untuk main bola karena kita menyisakan 30%. Gimana cara kita tahu dopamin itu masih tersisa gitu? Itu biasanya kita pengen ngelanjutin gitu ya, bisa sampai mimpi kita nendang bola biasanya gitu ya. Itu dopaminnya masih kesisa. Kalau masih belum paham, main game lah ya, game mobile misalnya, game online ya, itu kan dopaminnya itu dopamin game online itu terlalu besar ya, tapi dopaminnya kurang bermanfaat ya, maaf, maksudnya dopamin sampah, tapi itu contoh aja. Dopamin itu gede banget ya, sehingga kita main game online itu berjam-jam, mungkin sampai 4 jam 8 jam. Kenapa besoknya kita masih main lagi? Karena dopaminnya belum habis-habis, kita belum enak ya. Kita belum enak-enak sampai mungkin ibu kita bilang, kau main game terus, baru kita berhenti, misalnya dimarahin, karena kita masih ada sisa dopamin di situ. Makanya kita berhenti karena orang tua, atau mungkin pasangan kita, atau mungkin anak kita gitu. Itu suruh kita berhenti, tapi masih ada sisa dopamin, kita aduh pengen main game lagi, itu dopamin ya, kita masih pengen gitu. Kenapa kita tadi game tadi kan, kenapa udah 4 jam main game kok tapi enggak besoknya masih main game lagi? Karena dopaminnya dia sisakan.
Ya kalau dia habiskan di hari itu dopamin gamenya, biasanya besoknya ya, itu akan burn out, dia nggak akan main game lagi. Ya kurang lebih gitu ya penjelasannya. Misalnya baca buku ya, baca buku itu kan mungkin kita enak ya, mungkin dopaminnya akan pendek sekali. Mungkin kita baca buku dopaminnya itu 30% dia satu hari. Ya udah, kita pakai baca bukunya 10% aja, kita sisakan, atau 20% lah, kita sisakan dopamin 10% untuk besok ya. Ya mungkin kalau 10% ya kita bisa baca buku ambil 20% lah, berarti ya 2 halaman lah ya, 2 halaman itu masih ada dopamin tersisa, kita sisakan untuk besok ya. Dan itu kalau kalian habiskan dopamin di hari itu untuk baca buku, ya otomatis besoknya susah sekali, akan kita butuh ekstra, dan kalau kita paksa bisa jadi burn out. Dan burn out itu bahaya ya, kita kita bisa vakum seminggu gak baca buku, orangnya sebulan bahkan kita tinggalin semuanya gitu. Itu efek burnout. Nah itu kurang lebih gitu ya. Intinya dopamin hari ini jangan dihabisin, sisakan 30% atau 10% untuk besok ya, supaya nanti dopamin yang kita sisakan itu bisa ya otomatis kita lanjutin. Kayaknya paham ya, kayaknya mudah dipahami lah. Itu kurang lebih ya untuk sharing untuk di umur 22 tahun ini ya. Dan ingat ya, ini tentu mungkin kalian dengar rumus formula ini, dan ya otomatis setelah kalian dengerin nggak mungkin kalian langsung bisa terapkan ya, karena ini butuh butuh apa butuh kayak kalian kayaknya misalnya kalian harus nemukan versi kalian sendiri. Karena ini aku nemukan versi diriku ya, versi diriku, dan ini aku nemukannya sendiri gitu. Aku sudah coba-coba beberapa kali dan akhirnya menemukan kayaknya ini yang cocok gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini butuh waktu ya, karena ini aku udah coba ratusan kali dan gagal-gagal terus, sampai-sampai aku buat buku beginian, formula anti burnout ya. Ini aku buat udah sebulan yang lalu ya, udah aku coret-coret, udah nonton podcast, ribuan podcast tonton ya. Itu udah lama banget, udah lama lah ya, mungkin udah 5 tahunan, dan aku bisa merasakannya sekarang itu, oh gini ya ternyata. Tapi itu butuh waktu ya, butuh waktu ya. Kalau kalian kurang percaya, kayak inilah, tahu penulis buku Atomic Habit ya, James Clear, itu ada di kemarin sekitar seminggu yang lalu ya, itu ada dia hadir di podcastnya The Diary of CEO ya. Situ dia cerita terkait proses-proses gimana bukunya, kemudian apa yang dicapai, kemudian backgroundnya dari dulu itu. Ada yang menarik ya, statement yang menarik ya, dan ini nyambung juga dengan yang saya bilang tadi. Beliau bilang, tahu nggak, tadi 30 detik yang saya sampaikan itu saya capai selama 7 tahun. Prosesnya tuh 7 tahun, tapi cuma disampaikan cuma 3 detik. Bayangin ya. Nah, tadi misalnya saya sampaikan formula ini ya. Itu aku belajar, itu aku cari atau coba-coba lama gitu prosesnya, sehingga kita merasakan feel itu. Kurang lebih gitu ya, kurang lebih gitulah ya. Nah itu tadi ya, untuk sharing, bukan sharing apa namanya, episode To My Mom yang ke-10 ini spesial juga. Aku masuk di umur 20 tahun ini bukan merayakan ulang tahun ya, cuman ya aku masuk umur ini ya untuk ini aja, maksudnya untuk kayak untuk penanda aja gitu ya. Udah bukan tua sih, udah lah,
ya udah dewasa lah ya, maksudnya udah bisa berpikir ya. Dan juga untuk mengingatkan harusnya aku harus mandiri ya, tidak lagi bergantung ke orang tua ya. Juga ya biaya sendirilah, misalnya keuangan ya, makan ya harus dari keringat sendiri, biaya kuliah juga mau selesai ya kuliah, dan habis kuliah ini ya kalau bisa aku nggak lagi bergantung satu peser pun dari orang tua gitu ya. Semoga lah ya, semoga ya, aku usahakan lah. Yang penting tadi dengan formula ini aku optimis ya, 3 tahun ke depan, kan 3 tahun ini kan umur 22 nih ya, jadi 3 tahun ke depan itu umur 25. Umur 25 itu ya, umur 25 tuh biasa orang banyak menikah ya, cuman nggak tahu nanti. Tapi semoga 3 tahun ke depan dengan formula ini aku bisa jadi ribuan kali lipat lebih baik daripada sekarang. Amin. Semoga aja. Jadi 25 tahun ya, semoga udah mateng ya, bisa kemana-mana ya. Syukur-syukur di umur 30 ya aku udah bebas ya, atau bahasa itu financial freedom ya, bisa beli apa aja gitu. So uang itu udah nggak jadi masalah di umur 30 ya. Semoga dengan formula ini berarti 3 tahun ke depan ya, minimal aku nggak lagi bergantung sama apapun ya. 3 tahun ke depan, kemudian umur 25 udah. Kemudian umur 30 tahun atau 5 tahun ke depannya lagi dengan formula ini ya, tadi ingat ya formulanya ya, berarti sedikit tapi konsisten. Jadi itu membuat kita tuh kayak tidak lagi mikir, tidak lagi burnout, tidak lagi dipaksa tak capek-capek itu tiap hari gitu. Belajar dipaksa, pusing, burnout ya. Burnout gak ngapa-ngapain, banyak pikiran, overthinking. Nah itu efeknya. Untuk menghindari itu ya pakai formula ini ya. Sisakan dopamin ya 30% atau 10% untuk besoknya. Jadi 5 tahun ke depan, jadi umur 25 ya nggak lagi bergantung lah gitu ya. Ya bisa makan, ya bisa biaya kuliah sendiri, walaupun mungkin belum bisa beli sesuatu yang gede lah gitu. Belum bisa beli rumah atau belum bisa beli mobil atau motor sendiri ya. Tapi ya itu minimal lah, itu bisa tinggal, nggak ngerepotin orang, ya bisa bermanfaat, itu udah syukur-syukur ya. Umur 25, kemudian 5 tahun ke depan kalau aku terapin formula ini ya, 5 tahun ke depan umur 30 ya, semoga aku financial freedom ya. I can buy everything ya, nggak tahu lah. Oke, nah itu mungkin ya, sharing di podcast podcast ya, podcast juga sih, podcast to my mom ya. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat ya. Apa yang saya sampaikan tadi semoga juga tercapai ya, my dream. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga kalian semua juga bisa menerapkan ini dan kita berkembang bersama-sama gitu, sukses sama-sama, menjadi orang yang lebih baik setiap harinya, walaupun 1% bersama-sama juga. Syukran, jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdik, dan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.